Tiga kemenangan derby beruntun Arsenal kalahkan The Lily White. Arteta bocorkan kriteria striker baru Arsenal. Tammy Abraham jadi pengganti Gabriel Jesus. Tiga kemenangan derby beruntun Arsenal kalahkan The Lily White. Arsenal menjamu Tottenham Hotspur di Emirates Stadium pada Kamis dini hari tadi, yakni pada lanjutan Liga Inggris. Tuan rumah memulai dengan langsung menekan tamunya tapi justru kecolongan. Dalam hal ini, Son Heung-min menggoyak gawang Arsenal pada menit ke-25. Arsenal pun lantas merespon mendekati akhir babak pertama. Namun demikian, Meriam London pun membalas melalui gol bunuh diri Dominic Solanke dan juga gol Leandro Trossard sebelum turun minum. Memang meski mendominasi sepanjang babak kedua, Arsenal sendiri pun juga harus bekerja keras untuk memastikan kemenangan. Sementara itu, kemenangan ini pun menjadi yang ketiga secara beruntun dalam derby ini sejak 1989, sekaligus memperkecil jarak dengan Liverpool di puncak klasemen Liga Premier menjadi 4 poin. Dalam hal ini, Mikel Arteta pun merasa salut dengan daya juang Arsenal saat membungkam Tottenham Hotspur dini hari tadi. Pasalnya kemenangan itu diraih di tengah situasi-situasi yang tidak menguntungkan. Kami tahu seberapa pentingnya laga ini. Ini kado yang bisa kami berikan untuk membuat para supporter senang. Sikap kami dalam bermain tidak merasa kasihan pada diri sendiri. Itu fenomenal, kata Arteta. Arsenal sendiri selanjutnya akan menjamu Aston Villa di Emirates Stadium, tepatnya pada Sabtu mendatang pukul 17.30 waktu setempat. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di Liga Champions melawan Dinamo Zagreb di matchday ke-7. Arsenal lalu akan bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers, tepatnya pada Sabtu 25 Januari. Sementara itu, kemenangan atas Lily Whites ini pun tidak hanya memperpanjang rekor tak terkalahkan dari Arsenal menjadi 11 pertandingan di Liga Premier. Akan tetapi juga memastikan Meriam London tetap berada di jalur perebutan gelar Liga musim ini. Arteta bocorkan kriteria striker baru Arsenal. The Gunners semakin aktif mencari penyerang baru menyusul cedera serius Gabriel Jesus. Dalam hal ini, Mikel Arteta menyatakan bahwa ia memiliki ide yang sangat jelas mengenai tipe striker yang ingin ia datangkan untuk memperkuat tim. Bahkan, ide itu sudah ada sebelum Gabi cedera dan tetap ada setelah cedera ini. Menurut Arteta, pihaknya pun harus menunggu dan melihat bagaimana situasinya berkembang. Namun demikian, manajer Arsenal itu enggan mengungkapkan detail lebih lanjut mengenai profil pemain yang sedang ia cari. Anda bisa berbicara dengan Direktur Olahraga Interim Jason Aito. Anda tahu saya tidak akan membahas hal ini, tambahnya. Di sisi lain, Arsenal sejauh ini disebut buang-buang uang saat bursa musim panas lalu. Pasalnya, pembelian pemain Meriam London dianggap salah sasaran dengan gagal mendatangkan striker anyar. Setidaknya ada 2 pemain yang direkrut Arsenal pada musim panas 2024. Keduanya adalah Ricardo Calafiori dan Mikel Merino. Ricardo Calafiori sendiri baru 16 kali tampil buat Arsenal. Bek kiri ini dihantam cedera lutut pada Oktober lalu dan kini mengalami masalah otot kembali. Begitu juga Merino datang dengan cedera bahu yang dideritanya. Gelandang 28 tahun ini pun comeback pada awal Oktober dan sudah memainkan 21 laga untuk Arsenal. Namun separuh di antaranya sebagai pemain pengganti. Untuk itulah belanja pemain Arsenal di musim panas 2024 kemarin dikritisi oleh ex-gelandang mereka, Emmanuel Petit. Pria Prancis itu heran mengapa Arsenal tak mendatangkan striker anyar. Hingga akhirnya, cedera Jesus benar-benar menjadi pukulan besar bagi Arsenal. Terutama karena Bukayo Saka juga dipastikan absen hingga setidaknya Maret mendatang. Saka sendiri mengalami cedera hamstring dalam pertandingan melawan Crystal Palace bulan lalu dan harus menjalani operasi. Tammy Abraham jadi pengganti Gabriel Jesus. Kehilangan Gabriel Jesus yang baru saja kembali ke performa terbaiknya pun menambah daftar cedera The Gunners, terutama dengan absennya Bukayo Saka hingga Maret mendatang. Situasi ini pun kemudian menyoroti kebutuhan mendesak Meriam London untuk menambah opsi di lini depan.
Dalam hal ini, Eli McCoist, mantan striker dan pakar sepak bola menyarankan Tammy Abraham sebagai solusinya. Abraham sendiri saat ini dipinjamkan ke AC Milan dari Roma dan telah mencetak 6 gol dalam 22 penampilannya musim ini. Menurut Eli McCoist, Arsenal membutuhkan striker yang mampu memanfaatkan peluang di kotak penalti. Dengan banyaknya peluang yang diciptakan The Gunners, striker seperti Abraham pun diyakini mampu mencetak 20 hingga 25 gol dalam satu musimnya. Namun demikian, McCoist juga menyoroti tantangan finansial yang akan dihadapi Arsenal. Dengan kebutuhan mendesak, klub-klub pun akan menjual cenderung menaikkan harga transfer pemain. Menurut McCoist, bahkan ketika klub tahu Arsenal putus asa, harga 20 juta pounds hingga menjadi 30 juta pounds dan 40 juta pounds pun bisa menjadi 50 juta pounds. Dalam hal ini, manajer Mikel Arteta mengakui klubnya memang terus mencari peluang untuk memperkuat skuad mereka. Dan cedera Jesus hanya menambahkan urgensi tersebut. Dengan sisa musim yang masih panjang, The Gunners pun perlu segera bertindak untuk menjaga peluang mereka dalam perburuan gelar Premier League. Lalu apakah Tammy Abraham akan menjadi jawaban atau Arsenal memiliki opsi lain? Waktulah yang akan menjawab. Martin Zubimendi akan menjadi langkah besar bagi Arsenal. Liverpool mengira Martin Zubimendi adalah milik mereka. Manchester City memasukkannya ke dalam daftar panjang sebagai pengganti Rodri di lini tengah Pep Guardiola. Bahkan Real Madrid, sang juara Eropa, sempat mengamati situasi ini. Namun, Arsenal berhasil memenangkan perlombaan untuk mendapatkan Martin Zubimendi, gelandang Real Sociedad yang juga juara Piala Eropa bersama Spanyol. Ini adalah langkah besar bagi tim asuhan Mikel Arteta. Zubimendi sendiri adalah sosok yang rendah hati, lahir dan besar di San Sebastian, wilayah yang sama dengan Arteta. Keberhasilan rekrutmen ini pun tidak lepas dari peran Arteta sendiri, sesama anak San Sebastian, serta Direktur Olahraga Interim Arsenal Jason Aito. Zubimendi disebut mengisolasi dirinya saat memutuskan untuk meninggalkan klub masa kecilnya, dengan menghindari penggunaan ponsel dan fokus pada pikirannya sendiri. Ketika memutuskan hal ini ada banyak momen yang tidak nyaman. Orang-orang banyak bicara, tapi pada akhirnya saya memikirkan baik buruknya dengan hati-hati. Jelas Zubimendi. Sebenarnya Arsenal saat ini tidak kekurangan gelandang pekerja keras dan pengatur serangan seperti Zubimendi. Namun jika Jorginho dan Thomas Partey hengkang, Zubimendi adalah peningkatan signifikan untuk lini tengah mereka. Di Spanyol sendiri, Zubimendi dianggap sebagai penerus Rodri, mengikuti jejak gelandang-gelandang bertahan hebat seperti Pep Guardiola, Sergio Busquets, Xabi Alonso. Ia dikenal sebagai pemain yang tangguh dalam tackle, cerdas dalam penguasaan bola, dan piawai bermain di berbagai posisi di lini tengah. Sebagai bonus, Zubimendi juga aktif dalam situasi bola mati. Satu-satunya gol musim ini datang dari tendangan sudut, sesuatu yang pasti disukai oleh Arsenal yang gemar memanfaatkan situasi set piece. Rekrutmen ini pun menunjukkan ambisi Arsenal untuk terus maju, yang mungkin saja menarik striker papan atas untuk kemudian bergabung dengan mereka. Dengan kehadiran Zubimendi, lini tengah Arsenal pun siap bersaing di level tertinggi.